Tercapai percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dirasakan masyarakat Prabu Muli dalam beberapa tahun terakhir. Tidak lepas dari sentuhan tangan dingin Insinyur Ridho Yahya MM dan Haji Andriansyah Fikri SH dalam merealisasikan program pemerintah pusat. Alhamdulillah, syukur. Kita berbangga walaupun kota Prabu Muli jauh dari Jakarta, jauh dari Palembang, tapi orang Palembang pun mungkin belum menikmati gas rumah tangga. Termasuk di Jakarta mungkin hanya sebagian, tapi Prabu Muli sungguh luar biasa. Usianya 15 tahun, 93% masyarakat menikmati gas rumah tangga. Prabu Muli dinobatkan menjadi kota percontohan secara nasional gas rumah tangga dari kabupaten kota yang usianya jauh lebih tua dari kota Prabu Muli. Kalau kita menggunakan gas tabung LPG yang 3 kilo atau 12 kilo, biasa 160.000, paling hanya membayar lebih kurang 75 atau 80.000. Nah, tadi kita melihat juga SPBG juga. Jadi nanti harapan kita kendaraan kita juga menggunakan gas dan itu lebih hemat. PP dari Prabu Muli ke Palembang itu hanya membutuhkan Rp50.000. Jadi ini benar-benar bisa meringankan beban masyarakat. Kemudian Rusunawa, Palembang ada pembangunan Rusunawa, tapi itu punya provinsi karena Sumatera Selatan adalah tuan rumah ASEAN Games. Tapi Prabu Muli tidak tuan rumah apa-apa, tapi alhamdulillah mendapatkan 1 unit Rusunawa 5 tingkat. Nanti yang bisa dinikmati oleh masyarakat kita di atas 20 tahun dia ngontrak. Jadi hidup dia itu karena kesulitan ekonomi ngontrak terus. Nanti kita tempatkan mereka di Rusunawa. Insya Allah Desember ini Rusunawanya sudah selesai dan menampung lebih kurang 150 kepala keluarga. Kemudian apalagi proyek nasional yang ada di kota Prabu Muli yang sama-sama kita cintai ini. TPA kita akan kita sulap nanti seperti taman. Dan insya Allah tahun depan kita dapat lagi bantuan pusat. Tahun ini mendapatkan 15 miliar. Tahun depan insya Allah 15 miliar lagi yang semuanya dikerjakan pusat. Kalau itu terlaksana, kita terbaik di wilayah Sumatera. Jadi nanti tadi kita lihat sendiri bahwa TPA kita tidak bau seperti TPA tempat lain. Bahkan TPA kita sama seperti di lingkungan yang lainnya. Makanya ini suatu kebahagiaan, kebanggaan bagi masyarakat kota Prabu Muli. Kita mendapat 150 hektar kebun nanas juga. Karena Prabu Muli identik kota gas dan kota nanas. Kita lihat. Dan insya Allah nanti di Prabu Muli paling tidak ada 150 hektar kebun nanas yang semua dananya adalah dari pusat semua. Jadi kita bangga di saat ekonomi Prabu Muli tidak memungkinkan seperti ini, pemotongan berapa kali, tapi alhamdulillah syukur kota Prabu Muli tetap membangun, tetap jaya, tetap seperti yang dilakukan selama ini. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan untuk pembangunan yang ada di kota Prabu Muli yang sama-sama kita cintai. Kalau tadi itu program nasional, ada hal yang mendasar di kota Prabu Muli. Mungkin Prabu Muli ini dari zaman Belanda itu sudah sering dieksplorasi, khusus eksplorasi minyak dan gas. Makanya Prabu Muli dengan segala konsekuensi, dengan wilayah yang kecil, demi sayangnya dengan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang eksplorasi batu bara di kota Prabu Muli. Dan ini hanya 3 kota di Indonesia yang berani melarang eksplorasi batu bara. Memang kadang-kadang kita berpikir terlampau serakah juga kita. Minyak kita eksplorasi, gas kita eksplorasi, kayu kita tebang, batu bara kita ambil. Kan kasihan nasib anak cucu kita di kemudian hari. Makanya untuk Prabu Muli, batu bara biarlah dikelola oleh anak cucu kita. Itu peninggalan kita, supaya kita jangan disumpah oleh anak cucu kita di kemudian hari. Saya yakin dan percaya anak cucu kita nanti pasti akan bisa mengelola batu bara ini dengan ramah lingkungan tanpa merusak lingkungan. Saya mohon dukungan siapapun nantinya yang menjadi wali kota Prabu Muli ataupun siapapun nanti yang menjadi gubernur, tolong Prabu Muli jangan dieksplorasi karena wilayahnya sangat kecil. Kalau dieksplorasi hancur kota Prabu Muli. Seperti saya jelaskan tadi, eksplorasi minyak dan gas, ternyata kemiskinan makin banyak. Makanya saya mengajak pegawai agar kiranya mereka peduli. Jadi pengentasan kekumuhan di kota Prabu Muli ini bukan hasil minyak dan gas, tapi hasil kepedulian daripada pegawai yang ada di kota Prabu Muli.
Karena mereka saya himbau, ayo pegawai, kamu sekarang alhamdulillah bersyukur, kamu bergaji 3 juta. Masih banyak warga kita yang hidupnya belum sesuai dengan harapan. Sering saya sampaikan, kita sudah merdeka secara kedaulatan, tapi secara ekonomi sebenarnya Prabu Muli ini belum merdeka. Karena mengapa? Karena masih banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Dan alhamdulillah syukur, karena kita sering mengajak pegawai untuk berbagi, akhirnya secara ikhlas pegawai Kota Prabu Muli bisa menyisihkan. Setiap yang bergaji 4 juta menyisihkan 100.000 rupiah, yang bergaji 3 juta menyisihkan 60.000 rupiah, yang bergaji 2 juta menyisihkan 10.000 rupiah. Yang sungguh luar biasa, seorang penyapu jalan menyisihkan 10.000 rupiah demi peduli terhadap warga yang susah yang lainnya. Itu yang kita kagumi. Uangnya kemana? Uangnya dikelola oleh Basnas yang kita audit 3 bulan sekali oleh inspektorat. Dan kita bisa membantu membangunkan. Kalau tempat lain bedah rumah, ganti seng, ganti dinding, lantai. Kalau Prabu Muli bukan bedah rumah pegawainya, membangunkan rumah baru bagi warga miskin. Nilainya berapa? Nilainya 30 juta, yang ada 1 kamar tidur, ada dapur, ada kamar mandi. Ini sungguh luar biasa. Mampu membangunkan 10 rumah baru bagi orang miskin di Kota Prabu Muli ini. Kemudian apalagi sertifikat langsung kita kasih, karena ada program Badan Pertanahan. Kita mengucapkan ribuan terima kasih ke Badan Pertanahan. Tahun kemarin program Prona kita ada kasihkan 1.000, tahun ini dibantu Menpan lebih kurang 3.000 sertifikat Prona oleh Badan Pertanahan. Karena mengapa? Karena dia sangat suka dengan program pengentasan rumah kumuh di Kota Prabu Muli, karena tanpa menggunakan dana APBN atau APBD sama sekali. Program ini sudah 2 tahun 8 bulan berjalan, 10 rumah per bulan, artinya sekarang sudah hampir 320 rumah kita bangun. Dan ini dari pegawai Kota Prabu Muli. Itu dari infak, belum dari CSR, dari Bank Sumsel, dari Mandiri, dari Pertamina, Rumah Sakit Padilla, dan semuanya berkontribusi, dari Dandim, dari DPR, semuanya ikut membangunkan rumah baru. Makanya Prabu Muli pengentasan kemiskinannya beda dari tempat lain. Membantu orang miskin tidak tanggung-tanggung, karena agama mengajarkan kalau kita membantu orang, bantulah semaksimal mungkin, jangan tanggung-tanggung. Itu yang kita lakukan. Dan insya Allah program ini sungguh dahsyat. Insya Allah kemarin dari Muri agar kiranya menjadi rekor Muri di Indonesia, karena bisa membangunkan 10 rumah baru bagi orang miskin. Insya Allah nanti Muri akan, tujuannya apa? Agar kiranya daerah lain berlomba-lomba. Kan ini ada 2 yang diuntungkan. Pertama, yang berinfak itu amal untuk dia di akhirat kelak. Bagi orang miskin, mereka mendapatkan rumah yang baru. Jadi ini ada 2 suatu yang sinergi. Menurut saya suatu yang sangat baik kalau ditiru oleh kabupaten kota, bukan hanya di Sumatera Selatan, tapi di Indonesia ini. Alhamdulillah syukur. Kemarin dari Kementerian Keuangan datang ke Prabu Muli. Kok bagaimana sistem penurunan kemiskinannya sangat drastis? Kita jelaskan. Masyarakat kita Solo bermimpi, bukan pola lama. Pola lama sistem pengentasan dengan bantuan uang, kemudian dengan bantuan alat, tapi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Makanya Prabu Muli kita tanyakan kepada warga kita suruh mimpi. Kalau dia ada rezeki, pengennya apa? Oi Pak, kalau saya ada rezeki, saya pengen gerobak angkong. Nanti tahun depan kita bantu gerobak angkongnya. Oi Pak, kalau saya ada rezeki, saya pengen usaha menjahit. Tahun depan kita bantu mesin jahitnya. Oh Pak, kalau saya ada rezeki, saya paling pengen Pak, misalnya punya gerobak bakso, kita bantu gerobaknya. Jadi kita bantu sesuai daripada apa yang diinginkan ke masyarakat. Sehingga penurunan kemiskinan kita sangat-sangat drastis. Apalagi insya Allah lebih kurang 800 gerobak, 400 estalase, 400 gerobak bakso tewan kita bantukan ke masyarakat. Begitu juga yang lainnya. Ada sugu, ada mesin cuci, ada parut kelapa, ada batako, semuanya kita bantukan kepada masyarakat kita. Bahkan rekan-rekan kita berprofesi tukang becak, kita suruh mimpi. Ternyata kita coba mereka usaha lain. Ternyata mereka menjawab, kami tidak bisa usaha lain, kami hanya ingin membecak. Langsung kita bantu. 50
mesin untuk becak kita bantu bagi yang tukang becak. Saya yakin dan percaya kemiskinan akan selalu turun di kota Prabu Muli. Karena mengapa? Karena program ini pernah kita coba tahun kemarin, alhamdulillah hasilnya sangat signifikan. Rumah baru, usaha ada, kan hidup ini tidak selamanya. Sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau bagus kita dunia sehat, selamat, akhirat masuk surga. Nah itu diperhatikan juga oleh pemerintah. Di Prabu Muli masjid tidak boleh minta-minta. Jadi masyarakat silakan membangun masjid. Kalau tidak selesai laporan ke pemerintah, nanti pemerintah yang akan menyelesaikannya. Kita telah membangun 6 masjid, 6 musola, dan telah merenovasi 110 masjid di kota Prabu Muli. Hanya tinggal 67 masjid. Saya yakin itu akan selesai. Program kita sudah 2-3 tahun berjalan. Program anak-anak kita wajib hukumnya bisa sholat dan baca tulis Al-Quran kelas 6. Tidak bisa masuk SMP mereka kalau tidak bisa sholat dan baca tulis Al-Quran. Kemudian apalagi? Hitanan. Jadi kita bukan zamannya lagi orang miskin hitanan dikumpulkan di kelurahan, dikumpulkan di puskesmas. Orang miskin, biarlah dokter yang datang dari rumah ke rumah. Jadi di Prabu Muli orang miskin itu benar-benar diangkat derajatnya, bahkan lebih mulia dari orang yang kaya. Itu di Prabu Muli. Di Prabu Muli masih banyak juga orang yang susah, bahkan untuk sebuah surat nikah pun mereka tidak mampu karena sangat mahal, itu lebih kurang 1 juta mungkin. Kita hisbatkan karena hitungan mereka daripada uang keluar 1 juta misalnya, mendingan saya untuk beli beras. Nah maka ini pemerintah turun tangan, itu lebih kurang 2.200 pasangan kita hisbatkan. Dan ini masuk rekor muri juga, karena belum ada kota di Indonesia ini yang melaksanakan hisbat nikah sebanyak 2.200 pasangan. Di Prabu Muli, bagi yang berbuat untuk kebaikan, kemaslahatan umat, kita berikan insentif. Saya yakin dan percaya, harapan kita di HUT Kota Prabu Muli yang ke-15 ini, Kota Prabu Muli selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sehingga tak heran, di usia 15 tahun Kota Prabu Muli semakin terdepan dan menjadi percontohan nasional dengan berbagai program yang diraihnya. Pembangunan rumah sebetulnya bukan sebuah rekor yang baru, tetapi yang istimewa, yang menjadi pembeda kenapa Muri akan mencatat sebagai rekor, ini adalah kota pertama yang membangun dan peduli pada masyarakatnya tanpa menggunakan APBD. Ini adalah suatu kepedulian, suatu kerelaan yang luar biasa, patut kita menginspirasikan pada kota-kota lain atau kabupaten lain atau daerah lain. Muri, Museum Rekor Dunia Indonesia, akan mencatat 2 rekor ini sekaligus kepada Pemprakarsa, penyelenggara, dan pendukung. Ada 98 kota di seluruh Indonesia, tapi Prabu Muli yang pertama kali meluncurkan program rumah untuk rakyat yang tidak mampu. Dana itu dikumpulkan dari infak lebih dari 5.000 pegawai kota Prabu Muli. 2098 pemohon, 2020 yang dikabulkan isbat nikah, dikawinkan, rumah gratis, usaha juga gitu, tidak ada dagang dapat berapa. Wali kota saya yang satu ini tidak banyak ngomong, banyak gawe. Saya dulu saya punya 17 bupati wali kota. Seandainya 17 bupati wali kota seperti Pak Ridho dan wakilnya ini aman sudah Sumatera Selatan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bersyukurlah Anda telah memilih wali kota dan wakil wali kota yang bermanfaat. Bisa kita bayangkan, Pak, kalau seluruh kepala daerah kota di Indonesia ini melaksanakan kegiatan seperti ini, saya kira pengentasan kemiskinan di kota-kota insya Allah akan segera terwujud. Bukan kita hanya mengejar rekor mulinya, tapi yang lebih utama adalah bagaimana supaya kegiatan ini menjadi inspirasi para kepala daerah kota lainnya di Indonesia. Kita bayangkan, Pak, 98 kota di Indonesia ini semua melaksanakan program seperti disarankan oleh Wali Kota Prabu Muli, insya Allah pengentasan kemiskinan di kota-kota akan segera tercapai dengan sebaik-baiknya.
kegiatan ini juga yang dilaksanakan oleh Pak Bumuli akan kami masukkan di dalam buku best practice, dan best practice itu ditulis akan menjadi dokumen disebarkan ke seluruh kota-kota, tidak hanya kota-kota di Indonesia tapi juga kota-kota di kawasan ASEAN. Tujuannya apa? Agar menjadi inspirasi dari rekan-rekan kepala daerah. Karena bagaimanapun juga yang dilaksanakan oleh Wali Kota Bumi adalah sesuatu yang, mohon maaf aja, langka terjadi. Langka karena apa? Karena memang betul-betul hasilnya bermanfaat, prosesnya berjalan dengan mestinya, asal dananya adalah dana dari infak yang merupakan salah satu kewajiban kita umat Islam.